Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UAS arsitektur dan perancangan sistem enterprise. Dan anggota kelompok kami adalah M. Khairul Fajar, Nur Aminullah, Ahmad Fajrul Haq, Bahrun Amik Junior Nur, Dimas Abdu Maulana. Dan dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Muhammad Anwar Aini Eskom MMT. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang proses bisnis dan layer dari enterprise menggunakan UKM Mada Collection. Berikut adalah sekilas perusahaan dari Mada Collection. Mada Collection merupakan sebuah UKM yang berjalan dalam bidang fashion, seperti halnya kain batik, kemeja batik, baju, dan lain-lain. Tidak hanya fashion, Mada Collection juga bergerak di bidang dekorasi dan juga produk kesehatan. Untuk bidang dekorasi, contohnya hiasan dinding, dan produk kesehatan contohnya serum wajah. Mada Collection berdiri pada tahun 2014 yang dimana tempat ini merupakan suatu kesatuan dari mulai kantor, showroom, dan juga rumah tinggal. Mada Collection terletak di Jalan Embong Katok, nomor 10 RT 9 RW 3 Sampurnan Bunga Gresik, yang terletak di samping Pondok Pesantren Komarudin. Mada Collection membuat produk-produk sendiri seperti fashion dan juga produk dekorasinya. Perusahaan ini juga menggunakan sistem dropshipper yang mana hanya perlu memasarkan dan menjual barang dari pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu. Jadi Mada Collection mengambil barang dari beberapa supplier seperti produk kain maupun produk kesehatan. Selanjutnya adalah proses bisnis perusahaan. Di antaranya proses bisnis yang dilakukan oleh Mada Collection yaitu proses penjualan produk yang meliputi penerimaan pesanan customer, melakukan pengecekan produk, melakukan pengecekan inventory, memberitahukan jumlah permintaan produk dengan format yang sudah diberikan, membuat invoice yang dikirim kepada customer, menerima pembayaran, menyiapkan produk yang terjual, melakukan packing, melakukan pengecekan ulang, dan melakukan pengiriman. Dan proses lainnya yaitu proses pembelian produk yang meliputi melakukan pengecekan stok secara berkala, menghubungi pihak mitra usaha atas ketersediaan barang, memberikan invoice kepada supplier mengecek invoice, supplier mengirim barang. Proses yang selanjutnya yaitu proses produksi yang meliputi menyiapkan bahan baku, diserahkan ke penjahit, melakukan pengecekan kualitas produk, dan hasil produk ke dalam inventory. Dan proses selanjutnya proses penerimaan retur barang atau pengembalian barang dari customer, meliputi jika barang tidak sesuai dengan pesanan maka barang bisa dikembalikan, menghubungi customer service terlebih dahulu, customer service konfirmasi ke admin, dan admin akan menindak konfirmasi tersebut. Proses yang terakhir
yaitu proses penanggapan komplain yang meliputi penerimaan komplain dari customer dan memberikan feedback hasil komplain tersebut. Poin selanjutnya adalah prospek ke depan. Yang pertama, proses penginderaan atau pengecekan pasar yang mencakup semua kegiatan dalam penelitian, pengembangan, dan peluncuran penawaran kualitas baru dengan cepat dan sesuai anggaran. Yang kedua, proses manajemen pemenuhan semua kegiatan dalam menerima, menyetujui pesanan, pengiriman tepat waktu, dan pengumpulan pembayaran. Oke, sini terdapat sebuah rancangan berupa BMC atau yang bisa dibilang bisnis model Canva sebuah perusahaan. Di BMC sendiri terdapat 9 elemen penting dari BMC sendiri. Yang pertama, customer segment, value proposition, channels, revenue stream, key resource, customer relationship, key activity, key partnership, dan juga cost structure. Elemen-elemen tersebut merupakan sebuah panduan bagi pengguna atau pebisnis dalam menentukan sistem kerja dari suatu perusahaan, dan juga dipakai untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan apakah sudah berjalan dengan sesuai sistem yang berlaku. Yang pertama, segmen pertama yaitu customer segment. Customer segment merupakan elemen pertama yang merupakan langkah awal dalam menentukan jenis bisnis yang dijalankan. Pada segmen ini ditujukan untuk siapa yang menjadi target bisnis. Pada BMC ini customer segmennya berupa reseller, orang tua, remaja, anak-anak, dan juga semua kalangan. Yang kedua, value proposition. Setelah melakukan siapa saja atau customer segment ini yang menjadi target konsumen, selanjutnya di sini itu menjabarkan poin-poin atau nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis bagi segmen konsumennya. Yang ketiga, channels. Pada segmen ini merupakan Pada segmen ini merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyampaikan suatu produk ataupun layanan. Nah, di sini channel yang digunakan untuk melakukan interaksi antara pelanggan dan juga konsumen menggunakan iklan media sosial dan juga internet seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Segmen keempat yakni customer relationship. Pada segmen customer relationship ini atau hubungannya dengan konsumen digunakan dengan maksud bagaimana cara perusahaan ini menjalin dengan konsumen agar bisa diterapkan. Contohnya seperti memberikan penawaran kepada customer yang membeli produk lebih dari 2 ataupun memberikan potongan harga kepada customer yang sudah membeli. Segmen selanjutnya yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Pada elemen ini menggambarkan sumber pendapatan bisnis yang dijalankan. Jadi pada perusahaan ini sumber pendapatannya terdapat dari beberapa produk yang sudah ditawarkan oleh Mada Collection sendiri, seperti kemeja batik, kain batik emboss, kaos Frodo, kaos kombi, jaket tat maupun dan juga hoodie. Lanjut segmen ke selanjutnya yaitu key resort. Sini key resort atau aktivitas yang dijalankan merupakan elemen dalam bisnis model Canvas yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Contohnya seperti mengadakan training sebelum masuk kerja aktif, fasilitas lengkap, dan juga struktur organisasi yang tertata dengan job desk yang jelas. Segmen selanjutnya yakni key partnership atau kerjasama.
Di sini elemen dalam bisnis model Canva yang berisi daftar sumber daya di luar perusahaan yang dibutuhkan untuk mencapai key activity dan menyampaikan value ke pelanggan. Seperti kerjasama dengan outlet yang memiliki kain batik high quality di Pekalongan, kerjasama dengan outlet yang memiliki kaos high quality di Bandung, dan juga kerjasama dengan yang lain. Selanjutnya key activity. Key activity ini merupakan aktivitas yang dijalankan. Elemen dalam bisnis model Canvas ini yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, seperti melakukan survei kepuasan pelanggan, menjunjung tinggi produk dalam negeri, dan juga kualitas kain dan produk bagus. Segmen terakhir yakni cost structure atau struktur biaya. Di sini merupakan elemen terakhir dalam bisnis model Canvas. Di dalamnya itu mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan suatu bisnis sesuai dengan value proposition. Contohnya biaya operasional, biaya gaji karyawan, biaya produksi, dan juga biaya pemeliharaan. Poin selanjutnya perencanaan perusahaan di Mada Collection. Terdapat beberapa perencanaan perusahaan untuk kedepannya yang dikembangkan, meliputi yang pertama dapat memperluas perdagangan sampai ke pelosok dunia. Yang kedua lebih bisa memenuhi keinginan pelanggan, dan yang ketiga memperkecil budget untuk menghasilkan keuntungan yang lebih. Poin ketiga analisa GAP di Mada Collection. Atau perbandingan di antara kedua poin-poin di atas tadi. Untuk sekarang jangkauan di Mada Collection masih berskala nasional. Harapan kedepannya dapat memperluas perdagangannya sampai ke pelosok dunia. Yang sekarang juga keinginan pelanggan masih terbatas, jadi produk-produknya masih terbatas. Harapan ke depan dari Mada Collection sendiri juga ingin lebih bisa memenuhi keinginan pelanggan. Lalu yang ketiga, sekarang masih budget yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan. Harapan kedepannya untuk memperkecil budget agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih. Untuk poin keempat, viewpoint organization menjelaskan digunakan untuk menggambarkan struktur keanggotaan yang terdapat pada suatu organisasi. Dalam suatu organisasi pastinya terdapat struktur keanggotaan. Di dalam UKM Mada Collection, di situ ada onware. Di sini terdapat beberapa aktor dan memiliki tugas. Yang pertama admin, manajemen data dan keuangan. Yang kedua customer service, melayani pembelian. Yang ketiga advertiser, pemasaran. Yang keempat kurir, pengiriman barang. Yang kelima gudang, penyetokan barang. Rancangan selanjutnya yakni layar bisnis perusahaan. Layar bisnis perusahaan sendiri di sini digunakan untuk menjelaskan alur berjalannya suatu perusahaan, menjelaskan alur berjalannya suatu sistem bisnis. Untuk tahapan pertama yakni di sini advertiser. Di sini advertiser sendiri memasang sebuah iklan untuk melakukan cek pasar. Jadi jika suatu tes produk tersebut banyak peminat, maka akan dipost terus. Lain jika tidak ada peminat, maka akan diganti produknya. Setelah itu iklan sosmed akan diakses oleh customer. Setelah melakukan pengecekan, customer akan diarahkan untuk menghubungi CS dari Mada Collection sendiri. Dari CS akan memberikan informasi-informasi terkait produk yang akan diberikan ke customer sendiri. Setelah
dirasa cocok, setelah dirasa cocok, customer service akan memberikan format pesanan yang berupa informasi data pribadi yang akan diisi oleh customer. Sebelum melakukan pemberian informasi data pribadi ke customer, CS sendiri akan melakukan cek barang yang diinginkan oleh customer. Jadi CS akan cek barang melalui admin, dan admin akan melakukan pengecekan ke gudang. Jadi di sini saling terhubung. Setelah barang sudah tersedia atau sudah ada sesuai permintaan customer, CS akan melakukan input data berupa isi format pesanan ke admin. Lalu admin akan melakukan pengolahan data. Di sini pengolahan data ini berupa data pribadi dan juga data-data barang yang akan dikirim. Setelah melakukan pengolahan data ini akan dikirim ke gudang. Di sini gudang akan menerima dan mengecek lagi barangnya. Setelah melakukan pengecekan akan dilakukan packing dari gudang sendiri berdasarkan data-data pribadi dan juga data-data produk yang telah didapatkan dari admin. Setelah melakukan pengecekan dan juga packing, barang akan dikirim ke kurir. Di sini kurir sendiri langsung mengirimkan barang sesuai data customer yang sudah diberikan tadi. Oke, layar aplikasi. Layar aplikasi adalah layar yang mendukung layar bisnis dengan layanan aplikasi yang direalisasikan melalui komponen aplikasi, yaitu software. Dalam Mada Collection menggunakan aplikasi Shopee yang dibagi menjadi dua sebagai berikut. Pertama, Shopee memiliki dua kegunaan, yaitu sistem penjualan dan pembeli, dan akun user dilakukan supaya penjual dapat mengetahui data diri pembeli. Akun juga digunakan sebagai persyaratan pembeli supaya bisa membeli suatu produk. Kedua, Shopee Seller memiliki kegunaan, yaitu sebagai manajemen data dan penarikan dana manajemen data, yaitu mengelola dari pembeli, mengelola stok barang dan sebagainya. Penarikan dana juga dapat dilakukan dalam Shopee Seller jika pesanan pembeli telah diterima dan pesanan sudah dikonfirmasi oleh penerimaan. Monggo. Layar teknologi. Layar teknologi menawarkan layanan infrastruktural, misal layanan pemrosesan, penyimpanan atau storage, dan komunikasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, direalisasikan melalui perangkat komputer dan komunikasi serta sistem software. Nah, di sini Mada Collection menggunakan Shopee, di mana Shopee menggunakan dua platform, yaitu mobile dan desktop. Di dalamnya terdapat layanan transaksi jual beli, input data, data pembeli, data penjual, data barang, dan data penjualan juga. Lalu ada database. Ketiga layanan ini dilakukan dalam satu server, yaitu server Shopee. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan yang didapat dari kelompok kami bahwasanya dalam melakukan perancangan arsitektur ini sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya rancangan arsitektur, perusahaan sendiri akan lebih terorganisir dalam melakukan tugas-tugas yang akan dilakukan, seperti halnya karyawan-karyawan yang memiliki tugasnya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Ahmad Fazlul Haq sebagai moderator. Saya Muhammad Khalil Fajar. Saya Nur Aminullah. Saya Baru Nami. Saya
Maulana. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kakak wabarakatuh. video